Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah sholat taraweh Masjid Salman yang diridhai Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi bahwa alhamdulillah kita sudah diperkenankan berpuasa sudah 11 hari ya. Ada juga rekan-rekan yang sudah 12 hari. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan juga memperkenankan kita bertemu dengan sebanyak mungkin Ramadan di kemudian hari. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita panjatkan salawat dan salam kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah alam semesta ini diciptakan, kita manusia diciptakan, dan alhamdulillah kita semua diberi hidayah, hidayah iman, hidayah Islam, dan hidayah-hidayah kebaikan lainnya. Jamaah sekalian, kita semua mungkin sudah melaksanakan saum Ramadan puluhan kali ya. Kalau khatib sendiri mungkin kira-kira sudah 50 kali lah ya. Mungkin ada adik-adik yang baru 10, 20, 30 ya. Mungkin kita perlu bertanya-tanya ya. Jangan sampai saum Ramadan ini menjadi semacam rutinitas tahunan saja ya. Kemudian hikmahnya hilang ya. Padahal banyak ulama yang mengatakan bahwa saum Ramadan ini seyogyanya adalah kawah candra di muka. Jadi sebulan ini sebenarnya kawah candra di muka, training ya. Dan prakteknya itu 11 bulan kemudian ya. Jadi diharapkan nanti terjadi continuous improvement. Tapi Masya Allah, nauzubillah min zalik, kita rasakan sendiri, khotib rasakan sendiri, kita setiap tahun naik turun, naik turun, naik turun. Padahal sudah di train selama 1 bulan. Dan Ramadan ini kalau kita lihat ini adalah global training ya. Pesertanya paling banyak sedunia ini, 1 miliar lebih. Pengelolanya itu Allah, para malaikat, semuanya dari kita ya. Tidak ada training apapun di dunia ini yang seperti training bulan Ramadan ya. Jadi sekali lagi bagi kita sebenarnya bulan Ramadan ini adalah barokah dari Allah ya. Tidak ada penganut agama dimanapun saat ini yang punya ibadah seperti saum Ramadan ini ya. Meskipun sebenarnya kalau secara tarikh kita pelajari bahwa saum ini memang sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu ya. Tetapi saat ini realitasnya yang melaksanakan saum Ramadan semacam ini puasa 1 bulan hanya umat Islam. Jadi global training ini sebulan ini serentak seluruh dunia diikuti lebih dari 1 miliar orang, itu hanya umat Islam ya. Jadi ibadah Ramadan ini kalau kita lihat ini sebenarnya bentuk kecintaan Allah kepada umat Islam ya. Ini semacam bulan bonus lah ya. Bulan kalau di mall itu sale mungkin ya. Semua ibadah-ibadah mendapatkan reward yang jauh lebih dari sana ya. Apakah hanya itu? Tidak ya. Banyak terutama teman-teman dari kaum sufi yang menganggap bahwa setiap ibadah itu sebenarnya multidimensi. Dia berlayer-layers ya. Manfaatnya itu setidaknya 7 layers ya. Kita tidak tahu ya. Mungkin Ramadan selama ini sudah diteliti bagus untuk kesehatan dan segala macam ini itu. Tapi itu tidak penting ya. Bagi kita umat Islam ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh pencipta kita pasti baiknya ya. Nah, cuma bagaimana ini hikmahnya ini coba kita gali kembali. Jadi Hatib sendiri sering merenung ya.
kok rasanya bulan Ramadan ini menjadi rutinitas bagi Hatib sendiri ya. Harusnya 11 bulan ke depan lebih baik. Tetapi kok bisa jatuh lagi ya. Padahal di bulan Ramadan ini banyak sekali ya peluang-peluang yang untuk meningkatkan kita menjadi lebih baik ya. Dan juga Kanjeng Nabi sudah mengatakan insya Allah kalau kita melaksanakan saum Ramadan dengan baik, maka dosa kita antar Ramadan itu, dosa dan kesalahan dihapus ya. Harusnya kan fresh lagi ya. Tapi kenapa ini? Tetap saja terjadi permasalahan-permasalahan ya yang kita tidak inginkan di kalangan umat Islam ya, bahkan di kalangan kita sendiri. Coba kita lihat sebenarnya training bulan Ramadan ini, kalau kita lihat dalam konteks training ya, Human Resources Development itu apa saja yang utamanya? Pertama pengendalian nafsu, jelas ya. Kita dikendalikan untuk tidak makan, minum, berhubungan suami istri meskipun halal. Tapi Allah mengatakan stop dari fajar sampai maghrib ya. Kita mengendalikan hawa nafsu kita. Dan ini penting sekali ya sebenarnya ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan sebenarnya tidak cukup itu saja. Itu sebenarnya puasa orang awam, fisikal saja ya. Harus naik ke berikutnya ya. Kita menjaga panca indera kita, tangan, segala macam, mulut, lisan dan segala macam kan. Kanjeng Nabi mengatakan umat Islam harusnya orang lain itu, semua makhluk itu aman dari lisan dan tangannya ya. Sehingga tidak ada kejadian-kejadian di mana orang Islam itu membuat yang lainnya terintimidasi ya, baik dengan kata-kata maupun dengan tangan. Kemudian Imam Ghazali mengatakan selanjutnya harusnya ruhani kita juga ya, hati, pikiran itu dipuasakan ya. Jadi 3 level ini puasa fisik, puasa jiwa, puasa ruhani harusnya kita jalankan. Meskipun secara syariah sebenarnya puasa fisik sudah cukup ya. Tapi kalau hanya puasa fisik saja mungkin anak-anak kita yang umurnya 9-8 tahun juga sudah mampu ya. Nah kita harus naik level ke puasa jiwa lah ya. Mengendalikan seluruh panca indera kita. Selanjutnya ya ke puasa ruhani ya. Tapi memang tantangan zaman sekarang ini adalah media sosial ya. Dengan media sosial ini semua pembangkit pengacau hawa nafsu kita itu masuk ke ruang privasi kita ya. Kalau dulu saya ingat khatib zaman saya muda dan segala macam ya, agak susah kita melihat sesuatu yang fasya dan mungkar. Kalau zaman sekarang Masya Allah ya, masuk kita bawa handphone anak-anak kita atau apa, berdiam di kamar sendiri. Fitnah itu masuk ke ruang-ruang privasi. Jadi pengendalian nafsu zaman sekarang ini berat ya, kita akui ya. Ini di akhir zaman memang Allah mungkin sudah mengetahui ya. Jadi memang pengendalian nafsu ini ya. Dan Rasulullah juga setelah perang Badar kan mengatakan bahwa kita kembali dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Sahabat mengatakan masa kecil ya, perang Badar itu sudah jumlah kuantitas kalah kaum muslim tapi menang waktu itu ya. Dan dilaksanakan di bulan Ramadan lagi ya. Dan mengalahkan istilahnya itu kekuatan saat itulah ya, kekuatan Quraisy ya. Yang dikhawatirkan Nabi, saya berangan-angan mungkin Rasulullah khawatir sahabat-sahabatnya ini jadi sombong, pongah ya. Oh kita berhasil mengalahkan orang yang lebih hebat, 3 kali lipat lebih ini dan segala macam ya. Rasulullah langsung mengatakan hati-hati ya. Kita menang di perang Badar, tetapi ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan kesombongan, habis menang perang dan segala macam ya. Melawan hawa nafsu. Jadi ini hati-hati memang ya. Dan zaman sekarang di samping medsos kita lihat bisnis-bisnis yang membangkitkan hawa nafsu itu ada semua ya. Bisnis kuliner, bisnis pembangkit syahwat, bisnis sosialita bertebaran. Ya. Sehingga orang itu mau tidak mau dihadapkan. Nah, ini yang repotnya zaman sekarang ya. Terus terang saja saya berempati kepada generasi muda zaman sekarang karena yang dihadapi itu tantangannya besar sekali dalam hawa nafsu ya. Jadi kalau adik-adik yang generasi muda ini bisa survive, itu jauh lebih hebat ya.
Nah ini nafsu ya. Kalau para sufi mengatakan nafsu ini merepresentasikan jarak seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebenarnya sangat dekat dengan kita kan, lebih dekat dari urat leher kita. Bahkan hembusan Allah itu ada di dalam jiwa kita. Tetapi begitu nafsu ini membesar, maka jarak kita dengan Allah itu semakin jauh. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan begitu kita semakin jauh dari Allah, wassalam. Allah kemudian tidak memperhatikan kita. Dan ini sebenarnya bencana yang paling besar ya. Kalau kita nauzubillah min zalik dilupakan oleh Allah, tidak dianggap, Masya Allah, habis kita ya. Kita pun juga kalau tidak dianggap oleh teman kita, tidak dianggap oleh kaprodi, tidak dianggap oleh dekan. Misalnya kita ketemu rektor, selamat pagi Bu Rektor, dia melengos pergi. Kita pasti sangat down lah ya, mungkin terhina. Coba bayangkan kalau Allah yang mengatakan itu. Atau bahkan Rasulullah yang mengatakan itu. Ini Allah memahami, oleh sebab itu setiap tahun, setiap bulan, jarak antara kita dengan Allah yang diakibatkan oleh nafsu ini, coba didekatkan lagi ya. Dengan puasa Ramadan ini. Jadi pertama itu pengendalian hawa nafsu. Dan kita lihat kacau balaunya kehidupan sehari-hari ini karena lemahnya pengendalian hawa nafsu ya. Kita lihat baru kejadian kemarin di demo ekspresi pelampiasan hawa nafsu yang akhirnya mengacaukan segala sesuatu ya. Ini problem dengan hawa nafsu ya. Jadi hati-hati. Oleh sebab itu dalam saum Ramadan ini isinya sebenarnya peperangan melawan hawa nafsu. Dan sehari-hari kita memang berperang melawan hawa nafsu ya. Apakah hawa nafsu di dalam diri dan seterusnya. Banyak sekali hawa nafsu kita. Kemudian yang harus ditekan juga dengan puasa ini kesabaran sebenarnya ya. Kita harus berbuka puasa ya harus nunggu ya. Harus sabar dan segala macam ya. Tidak makan, minum, berhubungan suami istri harus sabar ya. Nah godaannya zaman sekarang, ini segala sesuatu itu melawan kesabaran. Kalau orang jadi cepat kaya dianggap hebat. Kalau ada anak muda cepat jadi guru besar, cepat jadi profesor, cepat jadi pejabat, diteploki, hebat gitu. Memang nothing wrong ya. Tetapi secara kejiwaan, secara sofistik religiositas, ini menghancurkan orang ya. Allah mengatakan melalui saum Ramadan hikmahnya, segala sesuatu jangan mau cepat-cepat saja, jangan terburu-buru. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada standarnya, ikuti. Muslim yang baik itu tidak suka nerabas, sudah tidak suka pansos dan segala macam, tidak suka pencitraan dan segala macam. Allah sudah mengajarkan dan Allah sudah mengetahui memang ya. Memang zamannya begitu ya. Sejarah itu berulang kembali ya. Sejarah itu adalah sunatullah. Makanya Al-Quran isinya banyak sejarah. Karena itu sunatullah, berulang terus. Jadi anak-anak muda ini terutama sabar ya. Sabar, segala sesuatu ada waktunya. Jangan ingin cepat kaya, cepat terkenal, cepat apa ya. Kalau menabrak hal-hal yang tidak betul, tidak baik ya. Dan kita tahu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasshalah. Ini menarik bagi saya ya. Allah kenapa kalau kita menghadapi semua masalah yang depannya itu sabar dulu baru sholat ya. Padahal sholat ini kan ibadah ritual yang sangat penting kan, pembeda muslim dan non muslim. Tapi Allah menempatkan sabar dulu ya. Kesabaran ini penting. Di akhir zaman banyak sekali godaan ya, hedonisme di mana-mana. Orang itu ingin sekali cepat-cepatan ya. Nothing wrong mungkin kadang-kadang ya. Tapi secara keadaban jiwa ini membahayakan ya. Lama-lama merusak. Karena apa? Karena setan ikut main ya. Wah kalian hebat, ayo maju terus aja ya. Lama-lama kita kejeblos ya. Dan setan itu sudah hidup dari zaman dulu ya. Dia sudah paham sekali. Banyak sekali guru besar, profesor, mungkin maha guru dari setan segala macam ya. Kesabaran diuji. Yang kedua, ketiga kejujuran. Waktu kecil memang kita sering begitu ya, kita pura-pura aja yuk, kita makan, minum segala macam ya.
Kan nggak ada yang tahu kan, kita masuk kamar mandi, kita minum, nggak ada yang tahu. Yang tahu itu Allah ya. Jadi kejujuran itu dalam puasa itu ditekankan sekali ya. Dan ini penting sekali ya, dalam kehidupan sehari-hari kejujuran itu penting ya. Bahkan ihsan itu kan penting sekali kan, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah ya. Bahkan Imam At-Tabari mengatakan terkait ihsan ini, makna ihsan itu bagi seseorang adalah ketika dia lebih baik pada saat dia sendiri. Pada saat dia dalam kerahasiaan, itu dia lebih baik daripada dia di muka umum. Tapi tantangan kita sama saat ini itu medsos, ya. Semua orang ingin di IG, di Twitter, di Facebook, ingin mencitrakan lebih dari yang sebenarnya. Dianggap baik, tidak baik. Secara keadaban, kejiwaan agama ini tidak baik ya. Makanya dengan Ramadan ini kita diminta jujur apa adanya, tidak perlu pencitraan, tidak perlu macam-macam ya. Korupsi, perselingkuhan, segala macam ini karena ketidakjujuran. Kalau kita melihat Allah, insya Allah kita akan jujur. Yang keempat yang menurut Khatib yang ingin diajarkan, jadi pengendalian hawa nafsu, kemudian peningkatan kualitas kesabaran, peningkatan kejujuran menjadi al-amin ya, sebagaimana Rasulullah, adalah meningkatkan empati sosial. Biar kita merasalah ya, lapar itu nggak enak, haus itu nggak enak, tidak boleh berhubungan istri, suami istri nggak enak. Tapi kalau lebih ini lagi ya menjaga panca indera, hati, pikiran juga tidak enak ya. Tapi ini harus semua dilawan ya oleh kita ya. Mungkin itu saja. Khatib ingin mengingatkan Khatib sendiri ya. Jangan sampai saum Ramadan kita ini semacam rutinitas saja yang berulang-ulang. Kemudian setelah 11 bulan kemudian kita sama saja kelakuannya ya. Nyontek jalan terus, kemudian korupsi jalan terus, berselingkuh nauzubillah jalan terus, pencitraan jalan terus, menjelek-jelekan orang di grup-grup jalan terus. Perdebatan di WhatsApp grup selama bulan Ramadan saya perhatikan tidak ada berkurang ya, sama saja. Jadi makna Ramadan di mana jadinya ya? Kemudian empati sosial kita bagaimana ini? Harga-harga minyak goreng naik, gula segala macam ini itu. Kita santai-santai saja, tenang-tenang saja. Nauzubillah min zalik. Mungkin kita memang nggak punya apa-apa kekuatan ya. Tapi minimal kita dalam hati kita atau bagaimana lah ya. Jadi ini yang menurut hati perlu kita perhatikan ya. Pengendalian hawa nafsu, kesabaran, kejujuran, dan empati sosial kita ya. Apalagi di era pandemi saat ini ya. Itu saja yang ingin Khatib ingin sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan hikmah dan kebijaksanaan Ramadan kita ya. Sehingga nantinya setelah 11 bulan, setelah bulan Ramadan ini di 11 bulan berikutnya kita menjadi insan yang lebih baik ya. Lebih berakhlakul karimah lah ya. Lebih rahmatan lil alamin ya bagi semuanya ya. Jangan sampailah di bulan Ramadan ini kita tetap saja ribut saja di WhatsApp, di macam-macam di medsos segala macam ya. Mungkin setan-setan senang sekali ya, tepuk tangan itu kita ngelihat umat muslim masih tawuran saja di bulan Ramadan ini ya. Akhirnya seperti kata Kanjeng Nabi ya, banyak orang yang Ramadan cuma dapat lapar dan haus saja ya. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kekhilafan kita. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.